Ibu semua. Nanti etika tolong di foto lagi ya, seperti di screenshot lagi karena absen isi akad belum ada saya lihat. Siap, Pak. Karena kelihatannya katanya ada beberapa dosen yang belum input nilai saya lihat di itu, saya nggak tahu ya di mata Oh, kuliah apa. baik, Pak. Nah, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pengantar pada malam ini tadinya saya mau offline ya. Saya lihat banyak Japri yang ke saya katanya beberapa faktor lah seperti itu. Jadi saya mengalah dulu lah seperti itu. Dan saya harus memahami Bapak Ibu yang DS2 dengan beberapa hal. Jadi bukan saya tidak mau offline ya. Saya sudah bersiap untuk offline seperti itu. Tetapi eh, ada kondisi dari Bapak Ibu semua seperti itu. Karena permasalahannya ketika Bapak Ibu tidak sampai di 75%, walaupun Bapak Ibu nggak bisa protes lagi Bapak Ibu. Saya katakan malam ini seperti itu, kalau seandainya sudah ikut final T, ikut UAS, ikut UTS, tugas sudah masuk, tapi absensinya Bapak kurang dari 75%, absensi Bapak kurang dari 75%, tetap Bapak Ibu error seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Tolong diperhatikan karena sistem sudah sistem gitu. Kalau kami diperiksa di apa namanya di si akad terus yang mahasiswanya mendapatkan nilai apa namanya katakan B atau apa, kami jadi masalah seperti itu. Makanya penting kerjasamanya semua seperti itu. Nah, selanjutnya absensi kita dimulai dari awal. Saya sedangkan di S1 sekarang dari awal. Saya tidak ada absensi lagi di akhir perkuliahan. Di awal kita sudah absen, jadi tidak lagi kita bicara absensi seperti itu. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya etika tolong diingatkan saya kadangkala saya sama manusia biasa lah. Saya sudah menginjak ke apa namanya umur saya sudah mau ke 55 apa semua tidak lama lagi 60 banyaklah faktor lah seperti itu. Rasanya di WA, sechat secara pribadi atau di grup nggak apa-apa. Pak, tolong kuliah apalagi hari Jumat seperti ini orang sudah weekend kan seperti itu. Jumat sudah weekend, apa semua, tolong saling mengingatkan seperti itu. Hmm. Bapak Ibu, eh, di awal perkuliahan kita, di dalam sistem perjalanan pengendalian proyek, itu tim teachingnya dua orang, saya dengan Ibu Pahira, seperti itu. Ya, saya berharap di semester 2 ini, Bapak Ibu eh, nanti kita ada eh, perkuliahan-perkuliahan di perkuliahan yang lain nanti dengan Ibu Nir seperti itu kita akan menyinggung lebih banyak seperti itu. Kalau bisa Bapak Ibu sudah punya roadmap tentang risetnya Bapak Ibu seperti itu. Ada yang sudah beberapa orang japri ke saya seperti itu dengan judul-judul saya sudah koreksi seperti itu. Tidak usah berpikir bahwa itu akan menjadi pembimbingan saya enggak. Sekarang sudah kita ketambahan amunisi baru ya. Ada Pak Dr. Andi Asnudin, ada Pak Dr. Adnan Pajar, apa semuanya itu. Jadi kita lebih banyak pilihan lah, Mbak, seperti itu. Saya lebih banyak fleksibel seperti itu. Di manajemen sudah, katakanlah sudah 6 orang, sudah cukup lah, sudah luar biasa seperti itu. Ada Pak Dr. Ruslan, ada Ibu Dr. Pahira, ada Ibu Dr. Apa namanya Nirmala seperti itu. Kita saling bertukar pikiran, kita saling bertukar gagasan seperti itu. Bagaimana sih tugas akhirnya tidak monoton di itu terus seperti itu. Banyak kita loncatan-loncatan seperti itu. Saya juga di S1 membuat pola-pola baru begitu seperti itu supaya mahasiswa tidak terjebak dengan proyek-proyek atau apa namanya judul-judul yang hanya itu terus seperti itu. Eh, nah, sekarang itu Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam perkuliahan yang sekarang itu kita memakai apa namanya outcome based education gitu seperti itu dengan memakai OB lah seperti itu maka saya berharap Bapak Ibu di dalam
merekonstruksi perkuliahan, perencanaan pengendalian biaya itu seperti apa namanya, eh, ada proyek yang sudah Bapak Ibu siapkan seperti itu. Kemarin sudah keren lah. Sekarang secara secara personal Bapak Ibu tolong disiapkan lah proyeknya apa begitu seperti itu. Kalau bagus proyeknya yang menantang lah seperti itu. Proyeknya yang menantang dalam sisi proyek apa namanya pekerjaan secara mayor dan minornya variatif. Sangat banyak sekali seperti itu. Masa anak S1 saja sudah bisa mendapatkan 200 apa namanya pekerjaan minor begitu kan seperti itu. Masa Bapak di S2 tidak bisa mendapatkan 200 pekerjaan minor di dalam satu proyek begitu ya, seperti itu. Jadi sangat variatif, sangat variatif. Kalau bisa menemukan pekerjaan minornya bisa sampai, kalau pekerjaan mayor kan sangat terukur gitu seperti itu. Pekerjaan mayornya kalau cuma hanya sekitar 10 is oke lah seperti itu. Tapi setiap pekerjaan minornya ada 10, 10 dari setiap pekerjaan mayor itu menjadi 100 itu bagus seperti itu. Karena kita berbasis project. Ini adalah kesempatan terbaru untuk di dalam apa namanya di perencanaan pengendalian proyek seperti itu. Ini juga salah satu saya kira untuk persyaratan nanti akreditasi ini. Jadi kurikulum OB ini saya kira berbasis dunia industri saya kira ini cocok memang di dalam mata kuliah perencanaan pengendalian proyek. Jadi saya sudah ingatkan sama Bapak Ibu, saya tidak mau membagi tugas dulu. Bapak Ibu dengar saja satu dua kali pertemuan apa semuanya itu. Tapi yang paling penting Bapak Ibu mempersiapkan proyeknya dulu. Kalau bisa ada gambar desainnya dulu, proyek itu tidak usah gambar desainnya sampai lengkap seperti itu. Minimal ada denah, ada tampak, is oke okay, selesai seperti itu. Yang kedua punya eh, apa namanya punya RAB-nya seperti itu. Kalau gambarnya ada, terserah Bapak Ibu, gambar apa saja seperti itu. Gambar gedung silakan, jalan silakan, seperti itu bandara silakan, seperti itu. Ya, yang jelas saya sudah ingatkan itu tugas pertama Bapak Ibu. Ya, jadi sudah nanti saya akan bertanya lagi. Ada enggak gambarnya seperti itu? Jadi gambar Bapak Ibu bikin folder masing-masing seperti itu, gambarnya sudah ada seperti itu, RAB-nya sudah ada, ya. Saya tidak perlu ajarkan lagi Bapak Ibu tentang itu semua. Jadi Bapak Ibu persiapkan, ya. Jadi tolonglah gambarnya nggak usah banyak-banyak ya. Satu lembar dua lembar saja seperti itu. Minimal ada apa namanya? Ada denah seperti itu, ya. Ada tampak. Yang kedua RAB-nya, ya. RAB-nya kalau bagus berbentuk Excel, jangan berbentuk PDF. Karena kita sudah berbasis project seperti itu. Bisa dipahami nih Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Boleh ya? Boleh ya, ya oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sedikit saya mereview gitu ya, seperti itu dengan apa namanya berbasis OB ini saya kira eh, di dalam lulusan magister teknik sipil itu kita bisa ada gambar lah tentang kemampuan Bapak Ibu seperti itu bisa lebih belajar secara mandiri lah seperti itu dan kita berharap bahwa S2 teknik sipil saya kira laku karena kita unggul bisa di dalam apa namanya eh,
ada outputnya seperti itu di dalam RPS-nya itu, bahwa ada capaian supaya kita lebih mengupgrade gitu kan semua beberapa mata kuliah yang diajarkan di S2 Teknik Sipil seperti itu. Nah, kita berharap Bapak Ibu sudah mempunyai gambaran ya seperti itu, bahwa bobot proyek yang Bapak Ibu ini sudah 35% seperti itu. Jadi ini cerita bobot ya Bapak Ibu seperti, tapi variabel-variabel itu saya kira harus terpenuhi. Contoh kehadiran walaupun cuma hanya 10% seperti itu, tetapi sangat berpengaruh. Bukan karena tidak ada 10% kan jadi 90% tidak. Kalau kehadiran 10% walaupun tidak terpenuhi tetap menjadi error seperti itu. Jadi Bapak Ibu sedang persiapkan seperti itu. Nah, apa sih perbedaannya antara di dalam perencanaan pengendalian proyek di S1 dengan sistem? Nah, di perencanaan pengendalian di proyek di S1 sifatnya basic saya kira seperti itu. Maka 6 kali pertemuan seperti itu saya masih mengupgrade tentang keilmuan-keilmuan di S1 seperti itu. Nanti Ibu Fahira masuk di dalam sistem, di dalam perencanaannya. Jadi minimal seperti ini Bapak Ibu. Ya, nanti ini referensinya minimal seperti ini. Hal yang paling pokok di dalam perencanaan pengendalian proyek itu Bapak Ibu saya kira ketika apa ya sih yang direncanakan begitu. Maka yang direncanakan itu apa sih yang dikendalikan? Bapak Ibu masih ingat yang 5M seperti itu. Itu masih S1 basic gitu. 5M itu apa sih? Man, apalagi money, apalagi material, apalagi mesin, apalagi metode seperti itu. Empat hal ini dari mulai kosnya, sumber daya keuangannya, itu harus direncanakan dan itu yang harus dikendalikan. Selanjutnya apa lagi? Material. Material itu harus direncanakan dan itu juga yang harus dikendalikan. Kapan semen masuk? Nggak bisa setiap hari, Bu, semen masuk. Kapan tehel masuk? Kapan aspal masuk? Ya kan? Harus direncanakan materialnya apa seperti itu. Dan dikendalikan antara logistik itu di logistik catatan logistik harus dikendalikan seperti itu. Manpower. Kapan tukang listrik masuk? Apakah di minggu pertama? Enggak lah. Seperti itu. Atau memang di minggu pertama harus ada tukang listrik. Kenapa? Seperti itu. Diskusinya kan harus seperti itu. Oh iya, ada direksi kit, ada base camp, memang perlu. Maka minimal satu tukang listrik itu harus masuk seperti itu. Walaupun di dalam teknis pekerjaan, nanti di minggu keberapa, di bulan keberapa. Direncanakan. Tukang cat masuk kapan? Minggu pertama, seperti itu. Kenapa cat minggu pertama? Seperti harus masuk. Keliru saya kira seperti itu. Ternyata tukang cat itu masuk adalah di minggu-minggu terakhir. Pas setelah finishing, setelah plester apa semua itu. Direncanakan, dikendalikan. Planning and control. Direncanakan dan dikendalikan. Tukang batu pertama 10 orang. Progresnya sesuai tidak dengan tim schedule. Oh, nggak sesuai ini. Dikendalikan. Kontrol. Seperti itu. Maka kita diskusi hari ini adalah how to plan a project. Apa yang direncanakan? How to control it. Apa yang dikendalikan? Man, material,
mesin, money, seperti itu. 4 hal itu yang direncanakan. Empat hal itu yang dikendalikan. Maka ketika ada money dan kita mempunyai kesempatan, ada alokasi, apa itu? Uang muka, seperti itu. Maka penting direncanakan sedemikian rupa kalau seandainya kita mendapatkan 20% uang muka dari 20 miliar, katakanlah 4 miliar, kita rencanakan sedemikian rupa itu uang itu dialokasikan untuk semuanya itu. Untuk apa? Untuk untuk material, untuk alat mesinnya, seperti itu. Kapan tukang datang? Seperti itu. Kapan semen datang? Bagaimana kapan kalau seandainya ini sistem kredit seperti itu? Panjar atau ambil di muka semennya, seperti itu aspalnya. Nanti kita kontrak 1 bulan kemudian baru dibayar, seperti itu. Material masih bisa dihutang, alat masih bisa dihutang, tapi jangan sekali-kali tukang untuk dihutang, seperti itu. Harus betul-betul direncanakan sedemikian rupa. Apalagi pekerjaan-pekerjaan di luar kota, seperti itu. Siapkan memang seperti itu. Ya, cari tukang yang profesional, hal seperti itu. Maka penting kita diskusi malam ini how to plan a project, how to control it, seperti itu. Apa yang kita rencanakan dan apa yang kita kendalikan, seperti itu. Termasuk Bapak Ibu, seperti itu. Apa yang direncanakan semester ini? Apa harus dikendalikan semester ini? Yang bisa mengevaluasi tentang planning and control itu hanya individu, hanya orang yang terlibat di dalam proses. Ya, kapan sih seminar hasil? Bisa nggak? Seperti itu. Alhamdulillah angkatan 2023 sudah seminar hasil, apa namanya, proposal mau tinggal hasil gitu. Ya, 2024 bikin planning seperti itu. Bagus berjamaah. Corporate saking apa nama saling berpegang tangan seperti itu. Ya, itu keren kan seperti itu. Saling komunikasi, saling mengkompori untuk kebaikan seperti itu. Jadi malam ini sebagai pengantar seperti itu. Nah sekarang di S1 itu dari 4 elemen manajemen itu, material, mesin, seperti itu. Seperti itu dilengkapi dengan metodenya. Penting di dalam merencanakan ada metode. Ya, metode penjadwalannya, metode mutunya, seperti itu. Metode sistem manajemen keselamatan konstruksinya, penting itu semuanya itu. Tetapi S2 itu bukan hanya dikenal dengan 5M, tetapi ada yang namanya 6M. Seperti itu. Bukan 5, 6. Seperti itu. Apa itu M yang terakhir? Kira-kira apa yang M terakhir Bapak Ibu? Yang Market, bisa ditambahkan sebagai Mar- referensi orang S2. market, Tiket. Ya? market. Nah, keren. Keren ya?
Siapa tadi? Saya Pak. Siapa tadi? Saya Ya, Pak. siapa? Fitri Pak, Fitriani Jalali. Saya Pak. Coba jelaskan dulu kenapa harus market. Karena hasilnya nanti itu bisa dipasarkan atau tidak, Pak. Berguna atau tidak proyeknya. Dibaca Undang-Undang 217. Ya, sekarang bukan jasa konstruksi lagi, tapi apa? Kita bukan jasa konstruksi lagi. Istilah sekarang Undang-Undang 17 apa namanya? Bukan jasa, tetapi apa kira-kira? Pernah, men? Tetapi adalah industri, ya kan? Industri jasa konstruksi seperti itu. Maka M yang ke ini, maka kita berdiri gitu ya seperti itu. Maka kita belajar juga ekonomi rekayasa nanti seperti itu. Maka M yang ke-6 itu ditambah di S2 itu adalah market. Industri itu adalah pasar. Seperti itu. Maka pasar itu perlu brands. Maka harus kita melihat orientasi proyek itu. Orientasi pertama proyek itu adalah quality oriented. Kualitas yang kedepankan. Bapak Ibu orang teknik. Sekarang Bapak di Magister Teknik Sipil. Seperti itu. Bapak Ibu di industri konstruksi harus menjadi agen untuk itu, untuk quality oriented. Walaupun keuntungannya sedikit, tetapi kualitas yang harus Bapak Ibu kedepankan seperti itu. Bapak jadi PPK, Pak. Bapak jadi konsultan. Bapak jadi supervisor. Bapak jadi kontraktor, jadi konsultan, jadi MK, apa semua. Ketika itu pekerjaan itu keren secara kualitas dan keuntungannya Bapak Ibu sangat tipis, tapi Bapak Ibu punya kebanggaan tersendiri dalam proses konstruksi itu. Keren. Ketika terjadi gempa, apa semua rumahnya kita tidak apa-apa. Orang bilang wajar. Patutan orang teknik. Kan begitu. Wajar yang merencanakan patutan. Wah keren kan? Wajar yang merencanakan gedung di sana itu, yang merencanakan yang mengawasi itu kan seperti itu. Tapi pekerjaan itu rubuh. Pekerjaan itu retak-retak. Seperti itu. Di mana harga dirinya kita sebagai orang teknik seperti itu. Maka harus kita kedepankan ketika kita berbicara market, tapi kita harus berbicara brands, bicara quality oriented. Walaupun tidak pernah lepas namanya bisnis, namanya industri, ya kan? Namanya industri tidak pernah lepas dengan profits oriented, keuntungan. Tapi Bapak belajar tentang Undang-Undang 17, kalau bicara tentang aspek hukum kita semua seperti itu. Bapak kaji semua seperti itu. Dan saya juga, kenapa ini industri konstruksi ini satu-satunya bisnis yang dibatasi oleh keuntungannya itu. Keuntungan berapa persen Pak di industri konstruksi? Bapak pernah tahu Bapak Ibu? Berapa persen keuntungan industri konstruksi? Kalau tidak salah Pak, maksimal 15 izin Pak. Nah, coba bayangkan saya. Sekarang Bapak sudah paham ini barang. Bapak harus menjadi agen quality oriented, oriented itu. Sekarang keuntungannya itu, Pak Isan, keuntungannya hanya bapaknya baca hanya 15% kan Pak Isan kan? Sekarang, saya tanya sama Bapak Ibu, kalau seandainya ada kontraktor buang 20%, gila atau enggak kira-kira? Keuntungan kan batasnya 15% maksimal. Bapak buang 20%, tender. Kira-kira menurut analisanya Bapak bagaimana? Coba kita diskusi dulu.
Apa sebenarnya fenomena yang terjadi? Keuntungan di industri konstruksi itu, industri Jerman, Pak, industri manufaktur, Pak, nggak ada dibatasi, Pak. Bapak pernah dengar itu? Penjual ikan, Pak, belinya 10.000, katakan jualnya 20.000, untungnya 100%. Warung makan, Pak, warung makan itu untungnya 100%, Pak, warung makan itu, Pak. Warung makan itu untungnya 100% loh, seperti itu. Nah, sekarang industri konstruksi dibatasi, keuntungannya 15%. Sekarang Bapak buang 20%. Ngeri saya, Pak. Saya kemarin gini, ditawari konsultan. Sekian gitu kan. Habis begitu Pak Tutang, boleh nggak 50-50? Wah, sudah enggak lah saya. Saya bukan anak-anak lagi saya. Saya bukan pencari kerja saya. Bagus, nggak usah lah saya. 50-50, 50-50, Pak. Gila kan seperti itu. Saya sudah mengalami melayang mobil, Pak. Diperiksa BPK apa semua seperti itu. Makanya saya berhentilah saya di industri konstruksi saya. Saya belum bagus jadi apa namanya, jadi ahli saja sebenarnya itu. Bagus dipakai orang saja daripada hal seperti itu. Coba Bapak Ibu, kita diskusi saja. Sekarang gimana pendapat Bapak Ibu? Keuntungannya 15%, orang menawar buang 20%-nya. Kira-kira gimana gitu? Logis nggak seperti itu? Silakan kalian berdiskusi. Kenapa fenomena ini masih terjadi? Setelah buang 20%, setelah buang 20%, dia masih bisa memberikan komisi di oknum tertentu gitu. Ini di luar apa namanya, di apa namanya, di diskusi akademik, sah-sah saja saya bicara seperti ini. Saya mengkritisi untuk Bapak Ibu lebih baik. Sudah buang 20% seperti itu. Masih store fee 10% ke oknum tertentu. Mau diapakan ini kualitasnya, Pak? Seperti itu. Sekarang gini lah, Bapak Ibu punya uang 100 juta deh sekarang. Mau dapatkan mobil 1.500 cc dengan mobil yang keren gitu. Bisa dapat nggak? Yang umur 1 tahun 2 tahun bisa dapat nggak kira-kira Bu? Yang kualitas bagus. Uangnya 100 juta lah seperti itu. Bisa nggak kira-kira? Bisa Pak. Kalau DP iya DP lah. Tapi cicilan sama 5 tahun 5 juta per tahun gitu. Per bulan gitu. Hal seperti ini. Saya kadang-kala, kenapa pemerintah itu gitu kan? Kenapa pemerintah kok bisa gitu industri konstruksi itu? Saya masih mengkaji terus ini. Saya ingin minta dukungan apa sih? Kok keuntungannya hanya 15% gitu seperti itu. Bagaimana keuntungan untuk perusahaan seperti itu. Tapi rata-rata kontraktornya masih happy-happy kok seperti itu. Ya, kenapa kontraktornya masih happy-happy? Daripada tidak dapat kerja. Nah, oke. Selanjutnya, sebagai pengantar. Ya, jadi kita mulai bergerak dari how to plan a project dengan how to control it seperti itu. Maka ini penting memahami tentang fase tahapan di dalam proyek itu. Karena kita plan, kontrol, apa yang di plan, project. Yang dikontrol, project. Seperti itu. Maka penting kita, ya kan, sebagai orang yang berdiskusi di ruang akademik seperti itu, mampu menjawab tentang bagaimana mengefektifkan
semua persoalan-persoalan secara strategis, ya kan, di dalam proyek itu. Apa yang harus dilakukan untuk tahap pertama seperti itu. Yang harus ditentukan, ya kan, sebagai problem solving karena luar biasa proyek itu. Banyak permasalahan-permasalahan di proyek itu. Makanya si proyek selalu dinamakan project is arts, seperti itu. Proyek ini seni. Proyek is unique. Proyek itu unik, Pak. Walaupun hari ini kerja gedung, besok kerja gedung, lusa kerja gedung, tahun depan lagi kerja gedung, pengalamannya selalu gedung, setiap proyek itu pasti punya permasalahan yang berbeda seperti itu. Semester ini Bapak kuliah, kuliah. Semester kemarin kuliah, kuliah. Semester depan kuliah, kuliah. Tetapi mata kuliahnya berbeda-beda. Seperti tantangannya juga berbeda-beda. Tugasnya juga berbeda-beda. Maka tahap yang pertama untuk mengefektifkan semua permasalahan-permasalahan itu, yang paling penting adalah kita mendeskripsikan semua permasalahan-permasalahan di dalam proyek itu. Seperti itu. Semua orang punya masalah, Pak. Ada yang tidak bayar UKT, tidak bayar SCP, seperti itu. Ada masalah banyak temuan, ya kan? Seperti itu. Banyak lah masalah seperti itu. Ada masalah tidak dikasih jabatan lagi. Kan banyak seperti itu. Biasalah seperti itu. Dunia semua ini. Selama kita hidup di dunia masih punya banyak masalah apa semuanya. Ada masalah anak sakit, ada masalah istri sakit, ada masalah suami sakit. Seperti jalan. Orang tua sakit, seperti itu. Biasa seperti itu. Tidak ada yang tidak punya masalah, Pak. Di dalam konteks kehidupan itu. Apalagi proyek, Pak. Semakin beban semakin tinggi, seperti itu. Proyek semakin besar, maka resikonya semakin besar. Maka dibagi itu resiko itu menjadi tiga. High rise, middle rise, low rise. Banyak resiko seperti itu. Semakin besar kita, tinggi jabatan, semakin banyak orang cemburu, semakin banyak orang iri. Seperti itu. Semakin banyak proyek, semakin banyak permasalahan. Seperti itu. Ya kan? Banyak proyek juga masalah. Tidak ada proyek juga masalah. Ada jabatan juga masalah. Tidak punya jabatan masalah. Semua masalah. Seperti itu. Karena kita masih hidup, Pak. Seperti itu. Tapi yang paling keren itu kita bisa mengefektifkan semua permasalahan-permasalahan itu. Bikin strategi. Seperti itu. Maka mendevelop project itu yang paling pertama adalah bagaimana mendeskripsikan semua masalah itu. Langsung kita uraikan, kita analisis apa masalahnya ini, seperti itu. Kenapa ini project ini terlambat? Ya kan, salah start seperti itu. Belum lagi project tidak dibayar yang tahun sebelumnya, apa semuanya itu. Banyak, Pak, seperti itu. Jadi itu seninya, Pak. Makanya project is art, project is unique seperti itu. Baru kita definisikan, Pak, seperti itu. Dari tujuannya apa itu apa? Bikin solusinya gitu. Seperti itu. Ya kan? Terus bagaimana cara merealisasikan seperti itu? Bikin, Pak. Semua proyek tidak ada tidak benang merahnya. Semua proyek itu pasti masalah, Pak. Kadangkala yang 2 tahun lalu, 3 tahun lalu muncul, wah, bikin stres lagi apa semua seperti itu. Sudah semua tidak tahu kemana uangnya, apa semuanya itu harus diperiksa lagi, ya, seperti itu. Resiko seperti itu. Setelah itu bikin, Pak, teknik-teknik mengimplementasinya itu. Ya kan? Tentang komponen-komponennya, bagi variabel-variabelnya, Pak, seperti itu. Faktor-faktornya kita kaji seperti itu. Ya. Bagaimana cara membangunnya, bagaimana cara mengintegrasikannya seperti itu. Bagaimana kita semacam
mempertahankan kualitas dari pekerjaan semua seperti itu. Belum tentang bagaimana memeliharanya pekerjaan, bayangkan. Pekerjaan saja sudah tinggal berita acara serah terima kedua, sudah selesai, masih tetap saja ada permasalahan apa semua itu. Belum ada orang iri, belum ada orang cemburu, belum ada mengadukan apa semuanya itu. Ke HPA ini, ke HPH itu, apa semua, sih masalah seperti itu. Tidak ada yang tidak ada masalah seperti itu. Saya kira cukup ya pengantar pada malam ini sebagai diskusi awal untuk perencanaan pengendalian proyek. Saya kira seperti itu. Yang jelas eh, kita teknisnya kita bagi seperti itu. Tugasnya karena dengan kita memakai best practice, Bapak Ibu tinggal mempersiapkan eh, gambar desainnya. Habis gambar desainnya kita siapkan tentang apa namanya kalau ada RAB Excel-nya seperti itu. Ada yang bertanya? Silakan kita kalau ada yang mau diskusikan. Mau bertanya saya Pak, Ya, Silakan, izin Pak silakan, silakan. bertanya. Silakan. Muhammad Sidik Siapa duluan? Pak. Silakan. Sidik silakan. Ini masalah tugas Pak. Ini tugasnya ini hanya rapnya atau mau dibuatkan juga dia punya time schedule Pak? Nggak usah dulu, pelan-pelan, step by step. Oh, Sekarang yang penting siap. Bapak ada gambar dulu. Setelah gambar, Bapak ada RAB Excel-nya. Kalau bisa yang menantang lah, jauh seperti itu. Jangan yang gambar tipe 36. Nah, desain ini Bapak tahu nggak? Berapa jenis desain Pak di dalam konstruksi? Bapak Ibu, berapa desain di dalam konstruksi? Berapa tahapan desain? Saya upgrade dulu. Ini semester 1 ini. Semester 1 S1 sipil ini. Di dalam konstruksi berapa desain Bapak Ibu? 3, Pak. Masih ingat? Hah? 3, Pak. Ya. Silakan atur. Kalau atur bimbingan saya kalau tidak tahu cambuk. Apa itu atur? Atur. Lanjut. Mana atur ini? Halo, Pak, putus-putus, Pak. Tidak bagus jaringan di sini. Bagus ini. Saya yang putus-putus atau atur yang putus-putus? Di sini yang putus-putus, Pak. Iya, langsung lanjut. Apa? Desain apa? Ada 3, Pak. DED, sub drawing, sama terakhir drawing. Nah, jadi secara garis besar itu karena atur ini eh, sudah ada desain drawing, ada soft drawing, ada actual drawing. Nah, ketika emergency di soft drawing itu apa namanya? Ketika ada perubahan. Bapak Ibu, apa kira-kira? Sudah benar. Design drawing, soft CCO. drawing, actual drawing. CCO, Pak. Nah, sebelum CCO apa namanya, Sri? CCO itu adalah implementasi dari RAB-nya. Tapi sebelumnya apa? Ini Berkontrak harus dulu Pak. upgrade dulu ya. Saya tidak menguji ya. Tapi dalam artian harus paham ini. Design drawing, soft drawing, actual drawing. Tapi di antara soft drawing dengan actual drawing ini, kalau ada perubahan desain, kira-kira apa namanya? RFI Pak, Ya, RFI. apa itu? Biasanya dipakai untuk surat tembusan ke konsultan perencana kalau ada perubahan di lapangan. Ya, itu dinamakan dengan review design. Kalau desainnya itu di muka itu tahapan design drawing, ya design drawing seperti design drawingnya di belakang, design drawing, soft drawing, actual drawing
seperti itu. Tapi kalau seandainya itu ada review design. Review design itu disepakati oleh semua pihak, seperti itu. Itu munculnya justifikasi teknis. Hasil akhirnya adalah CCO tadi. Apa itu CCO? Apa itu CCO? Contracting order. Cari-cari ongkos. Kontrak change order. Ya. Atau kalau di Lamsam berita acara tambah kurang. Ya, seperti itu. Nah, sekarang di CCO harga kontrak tetap atau bisa berubah kira-kira. Menurut pengalaman Bapak Ibu. Harganya tetap, Pak. Bisa berubah. Harga tetap. Iya, harganya beda Harga kalau tetap benar. Harga tidak boleh dirubah. Harga satuan tidak dirubah. Tapi harga kumulatif bisa rubah nggak? Ya boleh lebih 10%, Harga Pak. total. Bisa, Pak. Nah, di dalam APBN tidak boleh lebih, APBN dan APBD tidak boleh 10%. Tapi berbeda dengan World Bank, berbeda dengan JICA, berbeda dengan IDB, seperti itu. Mereka sesukanya saja seperti itu karena tidak mengikuti itu, seperti itu. Ya. Saya mau upgrade saja. Sudah mulai paham design drawing, soft drawing, ASBO drawing, seperti itu. Itu dari gambar, ya. Design drawing, soft drawing, ASBO drawing. Design drawing menghasilkan perhitungan yang dinamakan design drawing menghasilkan perhitungan yang dinamakan dengan produknya apa? RAB. Jadi, Design drawing menghasilkan produk. Ini upgrade. Ini bukan cerdas cermat. Saya cuma hanya mengetes saja apa semua supaya Bapak Ibu supaya ini. Pak. S2. Design drawing itu produknya konsultan perencana menghasilkan perhitungan yang dinamakan dengan Pak. engineering Ah, estimate. Anjay. itu. Bah, ini dipancing-pancing terus itu dinamakan menghasilkan seperti itu. Ini terbalik lagi. Soft drawing itu adalah dari desain drawing dengan perhitungan kontraktor yang dinamakan RAB, Pak. RAB. Tapi RAB. RAB itu di antara RAB dengan itu ada produknya pengguna jasa yang dinamakan dengan HPS. HPS, Pak. OE, OE. Owner Owner Estimate Estimate. atau HPS seperti itu. Sekarang boleh nggak HPS dengan OE itu bocor? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Yang bocor apanya kira-kira? Yang harus dilampir ke calon penyedia apanya? BOQ, Pak, BOQ. BOQ. Terus kalau seandainya ada HPS dengan kalau ada HPS dengan OE yang bocor ke calon kontraktor, apa namanya? Berarti kita orang dalam, Pak. Biasa Mafia. terjadi itu, Pak. Gonggolan. Mafia, Pak. Mafia. Jangan begitu deh ya, jangan begitu deh. Ya, saya diskusi-diskusi ringan saja pada hari. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Saya upgrade saja, ya. Ada 34 yang hadir etika. Ada yang ini apa namanya? Ada yang bertanya lagi silakan. Izin bertanya, Etika, Pak. tidak foto. Ya, Sudah, Pak. Sudah. Di kondisi bagaimana desain drawing berubah dengan soft drawing, Pak? ya, oke. Sekarang gini, Pak, siapa namanya? Pak Tony. Pak Tony, Iya, Pak. Ya.
Sekarang gini, dengar saya Pak Tony. Iya Pak, dengar Pak, dengar. Nah, sekarang gini, konsultan perencana itu merencanakan gedung 3 lantai, ya, katakanlah gedung Pasar Sarjana yang di belakangnya Pak Tony ini, ya. Dia ternyata hasil soil test, hasil sondir itu tanah keras itu berada di posisi 3 meter. Maka dia memakai pondasi purplat, justice purplat. Seperti itu. Sekarang, kontraktor itu mengambil inisiatif sebelum melaksanakan pekerjaan karena ada kewajiban serah terima lapangan seperti itu, dia tes kembali, Pak. Seperti itu, tes kembali. Ternyata pada waktu tes di 2 titik itu, rata-rata daya dukung tanah kerasnya itu di kedalaman 12 meter. Setelah itu rapat dengan direksi, apa semua seperti itu. Maka apa yang terjadi yang harus dilakukan? Maka dia mereview desain tentang pondasinya itu. Asalnya, katakanlah, asalnya pondasinya purplat menjadi bore file atau tiang pancang seperti itu. Sekarang, ada perubahan tidak dari desain? Dari pondasi pertama dengan pondasi kedua? Pasti ada perubahan. Seperti itu. Maka itu dinamakan dengan mereview desain seperti itu. Maka bisa jadi gedung yang asalnya dibangun 3 lantai, hanya 2 lantai diusulkan, dan untuk lantai 3 berikutnya adalah diusulkan kembali seperti itu. Ada salah desain dari konsultan seperti itu. Maka itu seperti itu. Itu dari sisi pondasi saja seperti itu. Belum di perhitungan struktur, Pak. Saya mengalami hal seperti itu. Perhitungan strukturnya lemah. Perhitungan platnya lemah. Perhitungan baloknya lemah. Perhitungan kolom lemah. Tinggal dikasih masuk, Pak. Sangat mudah sekarang. Masukkan di etap perhitungan strukturnya, kelihatan sekali mana kondisi yang lemah itu. Kita penyesuaian kembali. Jadi banyak seperti itu. Banyak pengalaman kalau kita masuk hal seperti itu, mereview desain. Kalau memungkinkan, ditambah biaya 10%. Kalau kata 10 miliar, tambah 1 miliar menjadi 11 miliar. Atau penyesuaian dari gedung itu sendiri. Bisa jadi seperti itu. Banyak hal, selama saya hampir 30 tahun di dunia konstruksi, banyak hal kejadian-kejadian seperti itu. Mana lagi? Kejadian 98, Pak. 98. Saya kerja jalan di perbatasan Filipina, Pak. Di daerah Talaud. Seperti itu. Jalan yang harus pembukaan jalan itu adalah 40 kilo, Pak. 40 kilo itu sudah harusnya dilapin semua seperti itu. Saya sudah buka jalan sepanjang 40 kilo, apa yang terjadi? Krismon, Pak. Krisis. Dolar naik dari 2.000 menjadi 15.000, Pak. Seperti itu. Harga aspal tinggi, Pak. Harga besi tinggi, Pak. Seperti itu. Muncul krisis nasional oleh Presiden. Maka ada istilah namanya eskalasi harga, Pak. Maka kita mereview kembali, Pak. Jalan yang seharusnya 40 kilo, kita kerja cuma hanya 10 kilo saja. Tapi semua jembatan kita kerja, Pak. Tapi jalan sudah kita buka semua. Seperti itu. 3 jembatan, bentang-bentang 10, 20, dengan 60 kita sudah kerja semua. Seperti itu. Tapi jalan yang seharusnya 40 kilo, kita revisi, kita review desain menjadi 10 kilo saja.
Banyak kejadian Pak, banyak faktor, eskalasi harga seperti itu, atau desain yang tidak tepat, atau kontur yang tidak tepat. Enaknya Pak, orang-orang mohon maaf, orang-orang luar Palu itu, kadangkala saya kalau seandainya sidang, selalu saya tegur Pak, enak saja merencana pakai Google Ads apa semua itu, pakai Citra Street apa semuanya itu, datang dong ke Palu, ya enak saja pakai bentang-bentang 7, bentang 8 apa semua, orang Palu saja. Kami saja yang orang Palu jarang sekali tidak berani merencanakan bentang-bentang modul sampai 7 meter, 8 meter. Kami cinta Palu, Pak. Kami sayang Palu, Pak. Seperti itu. Dengan 2018 pelajaran bagi kita, Pak. Seperti itu. Enak saja bentang-bentang panjang apa seperti itu. Mereka menganggap seperti Palu itu biasa-biasa saja seperti itu. Coba lihat, Pak. Produk saya keren, Pak. Kalau konsultan-konsultan lokal, arsitektur lokal, teknik sipil lokal yang orang lama di Palu, tinggal di Palu apa sih. Kadang-kadang kita bentang 4 meter, 5 meter saja kita ragu, Pak, seperti itu. Tapi kalau kita yang rencanakan apa semua, seperti itu. Keraguan itu memang kita hitung. Lebih bagus kita boros, Pak. Di struktur, Pak. Seperti itu. Tapi kita aman untuk selanjutnya. Seperti itu. Memang kita belum merasakan sekarang, Pak. Seperti itu. Tapi kan 2018 itu menjadi edukasi Tuhan tegur kita, Pak. Seperti itu. Coba bangunan-bangunan RSS, Pak. Dulu itu sebelum 2018, Pak. Mereka pakai apa? Sekarang Alhamdulillah RS-nya 2, Pak. Rumah sangat sederhana. Sebelum 2018 kan bukan RS, Pak. S-nya ada 5, Pak. RSSS, Pak. Rumah sangat sederhana, sangat sedikit semennya sekali seperti itu. Saya tinggal, Pak, 90 di. Aduh, kasihan ya. Batu apa namanya sudah besinya nakodi, kecil seperti itu. Semennya juga, seperti itu. Mau cari untung banyak. Tapi sekarang Pak, biar Bapak bangun BTN, bangun perumahan 36, harus kita sidangkan dulu Pak. Baik di Sigi, di kota, di Donggala, apa semua harus sidangkan. Harus baik. Minimal kalau besi, besi 16, kalau 10 ulir, seperti itu. Di kolom, di slope, apa semuanya itu. Jangan saya nanya saja seperti itu. Makanya sekarang harga properti tinggi. Tipe 36 kan sudah 70-an seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Biar mahal tapi masyarakat puas seperti itu. Ya, Pak Tony, boleh dipahami Pak Tony? Iya Pak, boleh. Sekiranya lagi? terjadi itu Pak, masih menjadi kewajiban konsultan perencana ya Pak? Kan ada 5% Pak, Oh iya. pengawasan berkala. Iya. Tapi itu di review desain di tanda tangan bersama Pak. Makanya dipanggil konsultan perencananya, konsultan perencana, namanya direksi kontrak, konsultan perencana, kontraktor, konsultan pengawas, tanda tangan sama-sama Pak, seperti itu. Jadi review desain itu menjadi produk bersama Pak, seperti itu. Ketika ada soft drawing seperti itu. Jadi termasuk hal sekecil. Pak Tony nih, Pak Kepala Dinasnya. Katakanlah Kepala Dinasnya, kita ekspektasinya kita toiletnya memakai WC duduk ya, seperti itu. Jadi kita berpikir pakai WC duduk yang berapa? Yang harga 10 juta gitu kan. Pak Kadis, dia lihat, aduh, saya nggak suka nih WC duduk saya. Saya tidak terbiasa WC duduk. Pokoknya untuk ruangan saya bongkar. Harus rubah memakai WC jongkok. Itu termasuk review desain, Pak Ton. Seperti itu. Dan itu harus rubah justifikasinya. Harus direview desain. Contoh perubahan warna cat, Pak. Harus betul-betul harus ada justifikasi teknis. Harus kan buatkan berita acara, Pak. Seperti itu. Supaya kita aman, Pak. Makanya perlu berita acara semua hasil pekerjaan. Perlu apa namanya laporan harian, perlu laporan mingguan, perlu laporan bulanan, perlu buku direksi, perlu semuanya, Pak. Untuk hal yang dijaga-jaga seperti itu. Terutama 2 hal, masalah mutu dengan masalah volume. Seperti itu. Jangan coba main-main di situ, Pak. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu?
Cukup? Cukup etika? Etika sudah melarikan diri kelihatannya. Pak, maaf Pak, jaringan sama saya putus-putus jadi suaranya Bapak patah-patah saya dengar. Masa patah-patah? Suara saya patah-patah ini? Aduh. Maaf Pak, jaringan Oke saya. lah, karena hujan besar kita tutup saja. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi Baik, kita Pak. semua. Nanti kita lanjut minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih banyak Pak. Siap, siap, siap. Tugas. Tiga ini patah-patah. Doanya etika ini hujan keras. Pak Mungkis masih mau bertanya. Mangki, tugas dulu Mangki. Ini tugas. Tugas tekrek dulu Mangki. Tugas tekrek dulu Mangki. Ekonomi rekayasa. Belum ada sentuh lah. Saya tinggal menunggu janji saja, ada yang berjanji di grup. Mana Malik? Sampul saja tuh Pak, sampulnya. Sampulnya sudah selesai tuh Pak. Aduh, tapi itu genap saya ganjil dulu di. Sudah, irset sudah itu. Baru contohnya saja. Panas otak leh. Baru contohnya. Eish. Minta ampun. Tapi